Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan Bapak Guru. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Asmaini dari SMA Negeri 9 Padang. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Karena itu, pada video saya kali ini, saya ingin berbagi praktik baik tentang proses asesmen pembelajaran pada mata pelajaran informatika kelas 12 yang berjudul Menumbuh Kembangkan Kebiasaan Berpikir Kritis, Kreatif, Bergotong Royong Melalui Assembly. Ibu dan Bapak Guru hebat, selamat menyaksikan. Ketika murid melakukan kegiatan dalam kelompok, guru mengamati ada beberapa murid yang tidak aktif dalam diskusi kelompoknya. Begitu juga ketika presentasi, ada beberapa murid yang tidak ikut mendengarkan dan memperhatikan temannya yang lagi presentasi. Kondisi seperti ini merupakan suatu tantangan bagi guru yang harus dicari solusinya. Dan guru menemukan solusinya dengan mencoba menerapkan asesmen pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru mulai mengambil langkah untuk menjalankan rencananya. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengulang kembali menonton semua video-video pada topik asesmen, mendownload dan membaca materi-materi asesmen dalam platform Merdeka Mengajar fitur pelatihan mandiri. Terdapat 3 modul pada topik asesmen. Yang pertama adalah memahami asesmen, yang kedua menyiapkan asesmen, dan yang ketiga adalah penggunaan hasil asesmen. Secara bertahap saya mulai mempelajari asesmen dari modul 1, yaitu tentang memahami asesmen. Di sini saya dapat mempelajari tentang metode asesmen dan format asesmen yang digunakan. Saya juga memahami tentang materi pembelajaran dan asesmen. Langkah selanjutnya adalah merancang asesmen yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Di awal materi atau topik baru, saya selalu melakukan asesmen diagnostik dengan beberapa cara, baik menggunakan aplikasi digital maupun tidak. Ketika aktivitas kelompok berlangsung, guru mulai melaksanakan penilaian dengan teknik observasi pada setiap individu murid. Instrumen yang digunakan oleh guru adalah instrumen checklist dengan menambahkan catatan anekdotal. Inilah contoh hasil penilaian teknik observasi yang dilakukan oleh guru. Aktivitas selanjutnya adalah presentasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok. Masalah pencarian kata, yaitu bisa dilihat pada buku kalian masing-masing. Dari dekomposisinya, simbol tanda-tanya adalah bentuk dari pemecahan masalah. Hanya dapat menebak angka yang benar dengan 8 tebakan. Nah, bagaimana cara agar robot tersebut dapat menebak angkanya dengan benar? Langkah selanjutnya, guru membagikan lembar penilaian antar teman kepada murid-murid yang tidak melakukan presentasi. Murid akan melakukan penilaian terhadap kelompok yang sedang tampil melakukan presentasi dengan teknik performa. Adapun instrumen yang digunakan adalah berupa rubrik penilaian yang sudah ditentukan kriteria-kriterianya. Inilah beberapa contoh lembar penilaian yang dilakukan oleh murid. Di akhir pembelajaran, murid melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Inilah salah satu contoh refleksi yang dilakukan oleh guru berupa menulis surat untuk teman. Berikut adalah beberapa contoh jurnal harian yang harus diisi oleh murid setiap selesai proses pembelajaran. Aktivitas terakhir adalah guru meminta umpat balik dari murid terhadap proses asesmen pembelajaran yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Hendrieni. Yang saya rasakan selama belajar dengan Bu Asma ini dan dengan diberikan asesmen tersebut,
Pertama, saya dapat memberikan refleksi terhadap diri saya sendiri. Saya dapat mengetahui di mana kekurangan dan pemahaman saya sejauh belajar bersama Bu Asma ini. Intinya selama yang asesmen saya rasakan selama ini, saya menyukai asesmen yang telah Ibu Asma ini berikan karena dapat lebih memotivasi dalam hal pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verona Delkurama dari kelas 12 Moving Ruang 8 akan menyampaikan umpan balik terhadap asesmen yang telah diberikan Ibu Asma ini selama belajar di dalam kelas. Penilaian yang dilakukan oleh Ibu Mai selama pembelajaran sudah beragam dan bervariasi. Di antaranya ada penilaian untuk diri sendiri, antar teman, penilaian yang dilakukan oleh Bu Mai sendiri ketika kami melaksanakan aktivitas berkelompok ataupun individu, serta penilaian pada akhir pembelajaran. Yang saya rasakan dengan adanya penilaian ini berdampak positif. Salah satunya dengan adanya penilaian antar teman, kita dituntut untuk menyimak teman yang presentasi di depan. Dengan adanya penilaian yang beragam ini, membuat saya dan teman-teman tambah semangat dalam melaksanakan tugas dengan baik dan menyelesaikannya secara tepat waktu. Ditambah dengan refleksi di akhir kegiatan membantu kami untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kami tentang materi yang telah diajarkan tadi. Sekian umpan balik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menerapkan asesmen pembelajaran yang lebih bermakna, terbukti sangat efektif meningkatkan dan kembangkan kebiasaan peserta didik terhadap bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan peserta didik dalam memproses informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Kreatif dalam mencari alternatif solusi permasalahan, serta mampu melakukan kerjasama dengan anggota kelompok. Sebagai pendidik, perlu dilakukan refleksi diri terhadap perencanaan dan pelaksanaan asesmen pembelajaran yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ibu dan Bapak guru hebat. Bergerak bersama, majukan Merdeka Belajar. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih.